pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Delon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita perjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 10 Januari 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya Kasat Jenderal TNI Maruli Simajuntak tinjau pembangunan jembatan darurat di Bener Meriah. Berita lainnya, Persiraja Banda Aceh menargetkan kemenangan kandang saat menjamu Persikat Depok. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar, harga kebutuhan pokok di Pasar Penayung Banda Aceh terpantau stabil. Selengkapnya dilaporkan rekan Sadli. Pasar Penayung Banda Aceh terpantau relatif stabil pada Sabtu 10 Januari 2026. Dagang menyebutkan tidak terjadi lonjakan harga yang signifikan dan pasokan barang masih aman terkendali. Ricky, salah seorang pedagang di Pasar Penayung, mengatakan harga cabai dan sayur mayur masih berada pada kondisi normal meski ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan tipis, namun secara umum harga masih terjangkau oleh masyarakat. Ricky menjelaskan harga tomat hingga saat ini masih stabil, begitu juga sayur mayur lainnya. Menurutnya kenaikan harga yang terjadi masih dalam batas wajar dan tidak memberatkan masyarakat. Harga pokok untuk saat ini masih harga stabil, harga cabai masih harga normal. Yang naik, pokoknya harganya stabil. Yang naik seperti cabai kecil, harga agak naik sedikit. Kalau tomat masih stabil harganya, sayur stabil harganya, pokoknya aman lah harganya. Untuk stok, kami tidak banyak menstok barang, pokoknya adalah untuk gimana kita bilang, kelangkaan barang nggak ada untuk sementara karena udah normal. Lebih lanjut, Ricky menambahkan, adapun harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Penayung saat ini antara lain cabai merah Rp32.000 per kilogram, cabai rawit Rp75.000 per kilogram, tomat Rp10.000 per kilogram, kentang Rp13.000 per kilogram, bawang merah Rp50.000 per kilogram, dan bawang putih Rp45.000 per kilogram. Sementara itu harga telur ayam berada di angka Rp53.000 per papan, minyak goreng merek Malinda Rp20.000 per liter, serta gula pasir Rp20.000 per kilogram. Terkait ketersediaan barang, Ricky memastikan tidak terjadi kelangkaan hingga saat ini dan aktivitas jual beli di Pasar Penayung masih berjalan normal seperti biasanya. Demikian Sadli melaporkan. Pendengar, Universitas Syah Kuala mendorong pemanfaatan limbah organik dari sisa makanan menjadi pupuk alami. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
Universitas Syah Kuala USK melalui Bank Sampah terus menunjukkan komitmennya terhadap Sustainable Development Goals, yakni pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Komitmen itu diwujudkan salah satunya melalui program peningkatan kesehatan lingkungan dan pengelolaan sampah berkelanjutan, termasuk pengolahan limbah organik yang dijadikan sebagai pupuk alami pada pertanian. Direktur Bank Sampah USK, Rama Herawati menjelaskan pihaknya terus mensosialisasikan terkait pengolahan limbah organik melalui pembuatan barel, tong kompos di beberapa tempat lingkungan kampus, fasilitas publik hingga tingkat desa yang mudah diakses untuk setiap rumah tangga. Kita di sini memberikan edukasi, memberikan pemahaman bahwasanya sampah itu harus diurus dengan sangat baik. Ya kan? Jadi kalau misalnya sosok-sosok yang sudah paham dengan sampahnya, itu nggak perlu lagi kita kita khawatirkan kemanapun mereka pergi, mereka akan tetap care dengan sampahnya ya dia. Bisa kita lihat kan kalau misalnya nanti jika sudah paham tentang pemahaman tentang sampah ini, mudah-mudahan ya cita-cita yang kita telah tuliskan ya di undang-undang kita bahwasanya sampah itu memang harus dipilah ya. Walaupun kita punya teknologi, tapi kalau sampahnya tidak terpilah itu percuma saja sih teknologinya, seperti itu. Pengurus organik Bank Sampah USK, Chandra, menambahkan sampah organik dari sisa makanan seperti kulit buah, potongan sayur, dan sebagainya dapat dimanfaatkan untuk pembuatan kompos daripada hanya dibuang begitu saja tanpa pengolahan. Campurannya sisa makanan sama daun. Nah, jadi dia ini dia. Kalau yang sebelah sana masih masa proses penjadian deh. Kita kan alami, nggak ada racun-racun. Adapun dengan membuat kompos sendiri, masyarakat dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia yang relatif mahal dan berbahaya karena dapat mencemari lingkungan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan. Pendengar, Persiraja Banda Aceh menargetkan kemenangan kandang saat menjamu Persikat Depok pada Minggu malam. Dengan 50% materi pemain baru, tim Laskar Rencong dipastikan akan tampil lebih agresif. Berikut laporan reporter Munjir Budiana. Persiraja Banda Aceh akan menghadapi Persikat Depok pada laga lanjutan Liga 2 Pegadaian Championship Minggu malam. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Haji Dimurtala Lampineng, Banda Aceh. Tim berjuluk Laskar Rencong menargetkan kemenangan saat tampil di hadapan pendukung sendiri. Tambahan 3 poin dinilai krusial untuk menjaga peluang bersaing di papan atas klasemen. Setelah pada 2 laga tandang sebelumnya, Persiraja harus puas dengan hasil imbang. Pelatih Persiraja Banda Aceh, Ahyar Ilyas, dalam konferensi pers hari ini di Banda Aceh mengatakan laga kandang ini merupakan laga penting dan dirinya telah melakukan persiapan matang agar timnya bisa tampil lebih agresif demi meraih hasil maksimal. Ahyar mengungkapkan Persiraja kini diperkuat hampir 50% materi pemain baru. Perombakan tersebut diharapkan mampu menambah daya gedor tim, terutama di lini serang. Persiraja Banda Aceh sudah siap untuk melakukan pertandingan esok malam. Kita tahu pertandingan ini sedikit berbeda karena kita kedatangan hampir 50% pemain baru dan harapan kita adalah semua pemain bisa diturunkan besok malam. Dan kita sudah melakukan persiapan cukup baik. Kita berharap semoga semua pemain baru bisa beradaptasi dengan baik di tim dan bisa memberikan yang terbaik untuk pertandingan esok malam. Kami juga cukup sangat berharap seluruh pecinta Persiraja bisa hadir dan datang ke stadion untuk mensupport perjuangan tim ini. Mudah-mudahan di 2026 ini kita mengawali pertandingan dengan baik dan hasilnya baik buat kita, insya Allah. Di sisi lain, pelatih Persika Depok Ahmad Zulkifli mengaku Persiraja bukanlah lawan asing baginya. Ia pernah menangani tim asal Aceh tersebut pada musim 2023-2024 lalu. Namun dia mengaku Persiraja adalah tim kuat yang patut diwaspadai. Menurutnya Persikat datang ke Banda Aceh dengan modal kepercayaan diri tinggi setelah pada laga sebelumnya berhasil menaklukkan PSMS Medan di kandangnya. Saya belum merasakan kekalahan di sini dan saya akan coba tren positif saya berlanjut, apalagi sekarang saya di sini dengan tim baru Persikat dan kita juga punya motivasi untuk bisa meneruskan tren kita selama di sini dan mudah-mudahan anak-anak juga Persikat bisa menjalankan tren kami dengan baik. Pada pertandingan kali ini Persiraja dipastikan tampil dengan komposisi berbeda dibanding beberapa laga sebelumnya.
Penyerang asing Flynn Corner masih dipercaya mengisi lini depan. Sementara itu, sebanyak 13 pemain telah mengakhiri kontrak dengan tim termasuk Miftahul Hamdi. Pada pertandingan kali ini Persiraja dipastikan tampil dengan komposisi berbeda dibanding beberapa laga sebelumnya. Penyerang asing Flynn Corner masih dipercaya mengisi lini depan. Sementara itu, sebanyak 13 pemain telah mengakhiri kontrak dengan tim termasuk Miftahul Hamdi. Sebagai gantinya, Persiraja kini diperkuat 7 pemain baru yang telah siap tampil, termasuk 1 pemain asing asal Spanyol serta pemain senior David Lali. Posisi kapten tim yang sebelumnya diemban Hamdi kini dipercayakan kepada Fitra Ridwan. Reporter RRI Banda Aceh, Munzir Budiana melaporkan. Pendengar, harga emas di Banda Aceh tembus 7,9 juta per mayam. Informasi selengkapnya dilaporkan rekan Sadeli. Harga emas di Kota Banda Aceh kembali mengalami kenaikan pada Sabtu 10 Januari 2026. Kenaikan tersebut yaitu pada angka 7.900.000 per mayam. Harga tersebut belum termasuk ongkos pembuatan. Pedagang toko emas Itali Pasar Aceh M. Dafa Farah Sabirah mengatakan harga tersebut naik sekitar 80.000 per mayam bila dibandingkan 1 hari sebelumnya. Dafa menilai lonjakan harga emas dalam sebulan terakhir dipengaruhi oleh berbagai isu geopolitik global yang memicu kekhawatiran pasar internasional. Kondisi tersebut mendorong investor untuk beralih ke emas sebagai aset aman dibandingkan investasi lainnya. Dafa memperkirakan harga emas masih berpotensi mengalami kenaikan dalam waktu dekat, seiring meningkatnya minat beli dari investor luar negeri. Negara-negara besar seperti China berpeluang melakukan pembelian emas dalam jumlah besar. Jadi harga emas untuk hari ini tanggal 10 Januari 2026 kita perjualbelikan di angka per mayam di 7.900.000 per mayam belum termasuk ongkos pembuatan. Jadi harga emas ada mengalami kenaikan dari sebelumnya di 7.820. Kemudian hari ini 7.900. Jadi dari kemarin, dari 1 hari lalu ya, dari tanggal 9 ada kenaikan per mayam sebesar 80.000 per mayam. Jadi penyebab harga emas ini mengalami kenaikan yang lumayan fantastis ya dari sebulan terakhir. Lebih lanjut, Dafa menambahkan bahwa aktivitas transaksi emas di Banda Aceh saat ini masih didominasi pembelian. Sekitar 80% masyarakat membeli emas, sementara 20% lainnya menjual. Menurut Dafa, kecil kemungkinan harga emas kembali turun seperti beberapa tahun lalu. Hal itu disebabkan kebutuhan dan permintaan emas yang terus meningkat setiap tahun. Demikian Sadli melaporkan. Di Kutaraja Banda Aceh lintas 17 menuju Melabu. Saudara Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan menyerahkan bantuan fasilitas dan instalasi air bersih dari Kapolda Aceh kepada Pondok Pesantren Istiqamatuddin Babul Buarif Serambi Aceh. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan menyerahkan bantuan fasilitas dan instalasi air bersih dari Kapolda Aceh kepada Pondok Pesantren atau Daya Istiqamatuddin Babul Muarif Serambi Aceh yang berlokasi di Gampung Menasarai, Kecamatan Kawai 16, Kabupaten Aceh Barat. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di lingkungan pendidikan keagamaan. Fasilitas dan instalasi air bersih ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air bersih bagi para santri dan pengelola daya, sekaligus menunjang kesehatan, kebersihan, serta kelancaran aktivitas sehari-hari di lingkungan pesantren. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari peran Polri dalam mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang sehat dan layak. Pimpinan Daya menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Aceh dan Polres Aceh Barat atas bantuan fasilitas air bersih yang dinilai sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan santri dan mendukung proses pendidikan di pesantren. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan. Merah Indonesia atau PMI Aceh Barat telah menyalurkan bantuan pasca bencana ke sejumlah daerah yang terdampak bencana di Provinsi Aceh. Hal itu disampaikan oleh Ketua PMI Aceh Barat melalui Ketua Bidang Penanggulangan Bencana,
Khairil Abdullah saat diwawancarai RRI. Berikut laporan Tama Maulizar. Posko Palang Merah Indonesia atau PMI Aceh Barat telah menyalurkan bantuan pasca bencana ke sejumlah daerah yang terdampak bencana di Provinsi Aceh. Hal itu disampaikan oleh Ketua PMI Aceh Barat melalui Ketua Bidang Penanggulangan Bencana Khairil Abdullah saat diwawancarai RRI. Yang sudah kita turunkan itu ke Subuh Salam dengan Takengon. Takengon ini barusan tadi diambil, ini tahap kedua. Juga sebelumnya beberapa hari yang lalu kita juga sudah menyalurkan bantuan ke Kabupaten Aceh Barat, khusus untuk Kecamatan Pantai Cermin. Khairil mengatakan untuk pendistribusian ke sejumlah daerah lain dilakukan dengan pengambilan ke lokasi posko di Aceh Barat. Sementara untuk pendistribusian di wilayah Aceh Barat dilakukan dengan bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Aceh Barat seperti saat pendistribusian ke Kecamatan Pantai Cermin. Lebih lanjut, Khairil mengatakan pihaknya mendistribusikan bantuan berupa family kits, kompor gas, pakaian, dan sejumlah bahan kebutuhan lainnya. Khairil menyebut bahwa bantuan yang disalurkan di Kabupaten Aceh Barat merupakan bantuan khusus dari Palang Merah Indonesia. Sementara bantuan yang disalurkan ke sejumlah daerah lain seperti Aceh Tengah dan Subulu Salam adalah bantuan dari masyarakat Aceh Barat yang disalurkan melalui posko pihaknya. Khairil juga mengatakan bahwa program ke depan pihaknya akan terus melakukan pendistribusian bantuan yang telah diterima pihaknya ke sejumlah daerah terdampak banjir yang masih membutuhkan bantuan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan. Pendengar dari Melabuh kita menuju ke dataran tinggi Tanoh Gayo. Kasat Jenderal TNI Maruli Simajuntak tinjau pembangunan sejumlah jembatan di Bener Meriah pasca bencana hidrometeorologi. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra. Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meresmikan pemanfaatan jembatan Beli Umah Besi, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah. Jembatan tersebut sebelumnya rusak diterjang banjir pada November 2025 lalu. Kedatangan Jenderal Bintang 4 itu untuk melihat secara langsung akses jembatan yang sedang dikerjakan oleh Satgas Penanggulangan Bencana Alam di lapangan untuk memastikan urat nadi transportasi yang terputus kembali tersambung. Peninjauan tersebut turut didampingi Pangdam Iskandar Muda dan Rem 011 Lilawangsa, Bupati Bener Meriah, dan Dim 0119 Bener Meriah dan jajaran petinggi TNI Angkatan Darat lainnya. Jenderal Maruli menyaksikan langsung kegigihan para prajurit yang sedang berpacu dengan waktu membangun jembatan Beli. Jembatan baja ini menjadi simbol harapan baru bagi warga yang sempat terisolir pasca bencana alam terjadi. Ia menegaskan bahwa kebutuhan jembatan di Bener Meriah adalah prioritas utama yang tidak dapat ditunda. Ya, karena itu juga pesan dari Presiden bahwa tempat-tempat mana yang prioritas segera kita bantu pengerjaannya bersama dengan para guru, masyarakat setempat supaya anak-anak bisa mulai sekolah. Kehadiran TNI AD di sini adalah untuk memastikan rakyat tidak lagi menderita karena akses yang terputus. Puluhan jembatan Beli dan gorong-gorong Aramco serta jembatan gantung kini sedang dalam proses percepatan pengadaan untuk pemulihan infrastruktur di daerah tersebut. Bambang Syahputra, RRI Takengon melaporkan. Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja, Banda Aceh, Pelabuh, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau W. Pendengar, kepadatan penumpang meningkat pada awal Januari dengan puncak pergerakan terjadi pada 3 dan 4 Januari 2026. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
Pergerakan penumpang dari dan menuju kota Sabang selama libur Natal dan Tahun Baru 2025-2026 terpantau relatif terkendali. Namun kepadatan penumpang terlihat meningkat pada awal Januari dibandingkan hari-hari lainnya. Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kota Sabang Putra Agus Fitriadi menyampaikan, pemantauan arus penumpang dilakukan sejak 24 Desember 2024 hingga 4 Januari 2026. Pemantauan tersebut dilakukan berdasarkan data manifest dan kondisi faktual di lapangan. Melihat dari situasi yang ada memang jauh berbeda kondisinya dengan kondisi yang tahun-tahun Nataru sebelumnya. Ketika kita bandingkan dengan Nataru sebelumnya, perbandingannya itu setelah kita hitung-hitung dengan data yang kita terima sesuai dengan manifest yang ada di ASDP itu sekitar lebih kurang 60 sampai dengan 70% lah. Selama periode 24 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, jumlah penumpang berangkat tercatat 13.260 orang dan penumpang tiba sebanyak 15.728 orang. Dari jumlah tersebut, kapal cepat melayani 5.488 penumpang berangkat dan 5.686 penumpang tiba. Sedangkan kapal lambat mencatat 7.772 penumpang berangkat dan 10.042 penumpang tiba. Untuk kendaraan, golongan 2 tercatat 2.232 unit berangkat dan 3.425 unit tiba. Sementara golongan 4 sebanyak 473 unit berangkat dan 512 unit tiba. Selain itu, kendaraan golongan 5 tercatat 5 unit yang berangkat dan 4 unit yang tiba. Serta golongan 6 sebanyak 78 unit berangkat dan 72 unit tiba di Kota Sabang. Sementara pada periode 5 hingga 7 Januari 2026, kapal cepat melayani 911 penumpang berangkat dan 950 penumpang tiba. Sedangkan kapal lambat mencatat 1.293 penumpang berangkat dan 1.503 penumpang tiba. Putra Agus Fitriadi memastikan seluruh aktivitas penyeberangan selama libur Nataru dan hingga saat ini berjalan aman, lancar, dan terkendali. Diah Novritaria melaporkan. Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Pendengar, layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Aceh Singkil Aceh pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terpantau normal pasca libur tahun baru 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus. Layanan administrasi kependudukan Adminduk di Kabupaten Aceh Singkil Aceh di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disdukcapil Aceh Singkil terpantau normal pasca libur tahun baru 2026. Artinya permintaan pengurusan dokumen kependudukan oleh warga setempat tidak ada mengalami peningkatan secara signifikan dan masih berjalan lancar seperti biasa. Meskipun terkadang ada sesekali petugas operator dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disdukcapil Aceh Singkil terkendala dengan jaringan internet, terutama pasca musibah banjir yang terjadi pada akhir November 2025 lalu. Hal tersebut diakui oleh Kepala Bidang Pendaftaran Kependudukan Disdukcapil Aceh Singkil, Rusmin, Jumat 9 Januari 2025. Untuk saat ini, kalau terkait masalah pasca banjir, ya untuk peningkatan pelayanan Adminduk masih sama seperti biasa. Mungkin data-data penduduk yang pasca banjir ini yang kena terdampak banjir mungkin tidak ada yang hilang atau bagaimana, kami nggak tahu. Yang jelas, kalau untuk peningkatan untuk saat ini belum ada. Kalau terkait kendala, ya di kami kendalanya cuma biasalah jaringan, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Tapi untuk saat ini alhamdulillah, udah seminggu inilah bagus jaringan.
Kemudian ketika disinggung soal partisipasi masyarakat sendiri dalam melakukan pengurusan dokumen kependudukan tersebut, seperti pembuatan kartu keluarga atau KK dan kartu tanda penduduk atau KTP, Rusmin menegaskan masih terpantau normal atau tidak ada mengalami peningkatan. Selanjutnya ia menambahkan meski sejauh ini laporan yang diterima dari masyarakat terkait dengan kehilangan dokumen kependudukan akibat dampak banjir tidak tergolong banyak, akan tetapi untuk menjamin dokumen-dokumen kependudukan masyarakat tersebut kembali dapat dimiliki oleh warga yang terdampak banjir, Rusmin menegaskan mereka siap standby memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Di tempat yang sama, saat ditemui salah seorang warga Simpang Kanan Aceh Singkil yang sedang mengurus dokumen kependudukan di Disduk Capil Kabupaten Aceh Singkil, Halis mengakui merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh para petugas dinas tersebut. Kenapa akta dan kakaknya, Pak? Penambahan. Baik, mungkin tidak terdampak banjir. Bagaimana tanggapan Bapak terkait pelayanan di sini? Alhamdulillah, kalau nggak ada jaringan lancar. Kalau mau meretas jaringan ya tersendat juga. Dokumennya sudah siap. Satu lagi kakak yang belum siap. Kakak yang sudah. Hasil amatan, meskipun dengan peralatan dan dukungan fasilitas seadanya di ruang pelayanan Disduk Capil pasca banjir, aktivitas antara petugas pelayanan dengan warga yang ingin mengurus dokumen tersebut terpantau berjalan lancar. Demikian Salihin Barus melaporkan. Pendengar, Ketua TP PKK Kota Subul Salam Hajah Yarni Dazai menerima donasi kemanusiaan dari TP PKK Kota Depok untuk meringankan beban warga terdampak bencana banjir di wilayah Subul Salam. Berikut laporan Juprianto dari Subul Salam. Ketua Tim Penggerak Pemberdaya dan Kesejahteraan Keluarga atau TP PKK Kota Subul Salam Yardi Dazai menerima donasi bantuan bencana dari TP PKK Kota Depok. Penerimaan bantuan berlangsung di Aula Pendopo Wali Kota Subul Salam. Turut dihadiri jajaran TPP PKK Kota Subul Salam, kegiatan itu juga didampingi oleh Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seddako Subul Salam, serta Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Subul Salam. Donasi yang diterima merupakan bentuk kepedulian TP PKK Kota Depok terhadap warga terdampak banjir di Kota Subul Salam. Bantuan tersebut akan segera disalurkan kepada masyarakat terdampak sesuai dengan kebutuhan di lapangan, guna membantu meringankan beban warga pasca bencana. Ketua TPPKK Kota Subul Salam, alhamdulillah telah menerima bantuan atau donasi dari masyarakat Kota Depok. Terima kasih saya ucapkan khususnya kepada Ketua TPPKK Kota Depok yang telah memfasilitasi donasi ini untuk masyarakat Subul Salam Aceh. Sekali lagi, ribuan terima kasih saya ucapkan. Salam hangat dari Kota Subul Salam untuk kita Kota Depok. Yardi Dazai menyebutkan melalui kolaborasi lintas daerah tersebut, diharapkan penyaluran bantuan dapat berjalan tepat sasaran, serta memperkuat solidaritas dalam penanganan bencana di Kota Subul Salam. Demikian, Juprianto melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.